Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang terpantau 1 minggu terakhir ini masih terus diakumulasi asing dengan jumlah yang sangat besar. Dan jika kita pantau, saham-saham yang terus diakumulasi asing ini rata-rata cara tren masih oke. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang dalam 1 minggu terakhir terpantau masih terus diakumulasi asing dengan jumlah lumayan besar. Jadi bisa kita lihat di data pergerakan asing di sini. Dari tanggal 9 Desember sampai tanggal 13 Desember ini. Jadi dari data 1 minggu terakhir terpantau ada beberapa saham yang masih terus diakumulasi asing dengan jumlah lumayan besar. Jika kita perhatikan di sini untuk pertama ada XL ada akumulasi asing dengan sangat besar atau urutan pertama. Yang kedua ada saham GoTo, GoTo juga asing masih terus masuk. Ketiga INDF memang dalam beberapa minggu ini asing terus masuk. Adaro juga yang secara teknikal memang saat ini tidak begitu oke, tapi terpantau asing juga masih terus masuk. ICE juga masih ada akumulasi. BBCA yang baru saya post tadi sore, walaupun bergerak turun, ini terpantau asing juga secara keseluruhan 1 minggu ini masih akumulasi. ITMG secara tren masih oke, ini juga masih ada akumulasi. Raja yang 1 minggu terakhir naik sangat tinggi, 2 hari terakhir memang terkoreksi, ini juga terpantau 1 minggu terakhir asing masih masuk akumulasi. Jadi Indosat, Antam, Pegas, Pani, Telkom juga masih terus ada akumulasi. Dan jika kita lihat dalam top 5 atau top 10, rata-rata saham yang diakumulasi asing secara teknikal masih oke. Cuma Adaro yang setahu saya secara tren masih downtrend. IC sebenarnya masih sideways masih oke. BBCA memang saat ini agak rawan. Dan bisa kita lihat Telkom juga memang agak rawan. Tapi untuk Pani dan di atasnya rata-rata secara tren ini masih uptrend. Jadi selama asing masih terus masuk akumulasi, rata-rata technical saham tersebut masih oke. Untuk XL kemarin baru kita analisa pada hari Rabu, nanti akan saya bahas update-nya pada besok hari Minggu. Nanti untuk Adaro juga kemarin hari Kamis baru kita bahas, jadi saya skip dulu untuk saat ini. IC juga hari Kamis kemarin baru kita bahas bareng Adaro. BBCA tadi baru saya post. Nanti kita akan coba bahas beberapa saham seperti GoTo, ITMG, Raja dan sebagainya. Indosat juga kemarin hari Jumat baru kita post. Dan memang ada beberapa saham sudah kita bahas, teman-teman bisa coba pantau apabila teman-teman belum sempat nonton yang sebelumnya. Jadi pertama jika kita perhatikan untuk sahamnya adalah ITMG. ITMG bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini memang masih oke. Tapi memang terpantau masih gagal naik di atas 28.000 yang memang merupakan resisten kuat untuk ITMG dari bulan Maret. Dari bulan Maret tahun 2024 ini ITMG sempat mengetes 28.000 gagal break malah turun 42 garis EMA. Satu berhasil rebound pada bulan Juli cepat mendekati tetap gagal. Satu berhasil rebound dari garis EMA 50-150. Di bulan September mencoba break juga tetap gagal, sempat turun juga di pokok garis EMA. November ini mulai bangkit dan terpantau minggu ini tetap kesulitan untuk naik di atas 28.000. Dan ITMG merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member dari awal Desember. Untuk ICE juga masuk watchlist kami pada saat sideways. Jadi ITMG sebenarnya sudah mencapai target take profit di 28.000 kan memang ini merupakan resisten sangat kuat. Tapi apabila teman-teman masih hold sama ITMG dan sudah dapat di harga bawah, menurut saya memang saat ini cara tren masih layak untuk di hold. Walaupun gagal break 28.000 ini belum ada tanda-tanda patah tren. Dan jika kita perhatikan untuk ITMG di broker summary, bisa kita lihat sini ini asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. 2 hari terakhir walaupun terkoreksi ini juga terpantau masih ada akumulasi. Di broker summary jika kita lihat walaupun turun ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi yang sudah punya menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Tapi yang ping coba entry menurut saya wait and see dulu. Apabila minggu depan mencoba naik kembali di atas 28.000 masih gagal, tetap ITMG ada potensi untuk terkoreksi kembali mendekati atau mengetes 27.000 sampai garis EMA 50 di sekitar 26.750. Jadi terpantau ITMG tanda minggu depan terkoreksi dan mulai melemah. Lebih oke adalah coba tunggu di zona ini untuk entry di sekitar daerah supportnya. Dan untuk yang sudah dapat di harga bawah pun bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ITMG masih kesulitan untuk break 28.000 minggu depan. Karena secara history jika kita lihat beberapa kali mencoba break gagal dan setelah gagal break selalu arahnya ke garis EMA 50-150 kembali. Oke, jadi untuk ITMG secara teknikal masih oke. Jadi masih ada potensi untuk mulai sideways apabila memang gagal break 28.000.
Oke, saham kedua INDF. INDF juga beberapa kali sudah sempat kita bahas dan juga merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami. Tapi dari beberapa minggu yang lalu kan secara teknikal INDF juga masih bergerak sangat uptrend. Jadi saat ini yang baru mau entry memang sudah tidak menarik untuk coba entry karena secara teknikal sudah naik sangat tinggi, sudah beresiko apabila baru mau coba pantau INDF saat ini. Dan jika kita lihat saat ini 8.000 masih berupa daerah support. Dan untuk resisten terdekat ada di sekitar 8.400. Tapi jika kita perhatikan 8.200 saat ini masih berupa resisten minor yang dalam satu minggu ini mencoba ditembus INDF masih gagal. Tapi walaupun gagal break, ini masih sideways satu minggu ini. Untuk tren jangka menengah ini masih bergerak sangat uptrend setelah berhasil break kedua garis EMA. Dan setelah berhasil break bisa kita lihat INDF belum sempat turun di bawah garis EMA 50. Jadi walaupun sempat beberapa kali mengatas garis EMA 50, support EMA 50 masih sangat kuat dan masih terus melanjutkan high low-nya. Bisa kita perhatikan ini juga sama, asing terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar dalam beberapa bulan terakhir ini untuk INDF. Dan jika kita perhatikan pada penurunan hari Jumat ini memang masih ada sedikit akumulasi. Jadi INDF masih sangat layak to the hold. Teman-teman bisa jadikan 8.000 untuk trailing stop apabila sudah dapat di harga bawah atau 7.800 untuk trailing stop. Apabila teman-teman minggu depan baru mau coba entry, misalnya lebih oke adalah tunggu terkoreksi ke sekitar 8.000 atau 7.800. Apabila masih bisa bertanda rebound, baru lebih oke untuk entry daripada paksakan untuk entry di sekitar 8.200 sampai 8.400. Selanjutnya saham GoTo bisa kita lihat sampai minggu ini juga tetap kesulitan untuk naik di atas 78 sampai 80. Jadi jika kita perhatikan sebelumnya pada akhir November mencoba untuk break 78 sampai 80, GoTo juga gagal break. Sempat terkoreksi kembali ke sekitar 70 yang saat ini memang masih berupa daerah support dan sempat mendekati garis EMA 50. Tapi saat ini bisa kita lihat 70 berada tepat di garis EMA 50 sehingga 70 akan berubah menjadi resisten lumayan kuat untuk GoTo saat ini. Dan jika kita perhatikan untuk GoTo, asing satu minggu terakhir masuk, tapi hari Jumat kemarin asing terpantau mulai keluar. Tapi distribusi ini masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan dalam 2 minggu terakhir ini. Dan di broker summary jika kita lihat ini memang ada sedikit distribusi. Jadi GoTo karena secara teknikal saat ini masih gagal naik di atas 78 sampai 80 yang memang masih berupa zona resisten lumayan kuat. GoTo saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk terkoreksi kembali menuju harga 70. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya selama masih kuat di atas 70 sampai garis EMA 150 yang saya sekitar 66 ini masih layak untuk di hold. Tapi lebih oke pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata GoTo minggu depan gagal naik di atas 78. Jadi take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 70 sampai 66 untuk re-entry kembali untuk lebih oke-nya. Sedangkan untuk yang ingin coba entry tetap menurut saya lebih oke adalah tunggu terkoreksi ke harga 70 apabila GoTo masih bisa bertanda rebound baru ikut entry dengan target swing di 78 sampai 80 atau hold satu selama 70 tidak tembus dengan target lebih jauh di 82 sampai 85. Sekarang kita lihat saham Raja. Saham Raja secara teknikal dalam satu minggu terakhir naik sangat tinggi. Bisa kita lihat sebelumnya berhasil naik di atas 2000, sempat naik tinggi juga opening di atas di sekitar 2800, setelah itu kembali turun mengetes 2200 bisa bertanda rebound, mencoba naik di atas 2500 gagal, sempat melemah ke 2000. Bisa kita lihat pada saat mengetes 2000 Raja berhasil rebound kembali karena 2000 masih berupa support psikologis. Setelah berhasil rebound bisa kita lihat Raja terus naik, berhasil break 2200 sampai 2300, berhasil break 2500. Tapi pada saat kembali mencoba break 2800 ternyata Raja masih gagal break. Kemarin hari Kamis sempat lumayan liar pergerakannya, sempat turun dalam tapi opening berhasil naik kembali di atas 2800. Tapi walaupun bisa naik kembali secara candle tidak begitu oke. Dan hari Jumat kembali turun 2% lebih ke 2770. Jadi saat ini 2800 masih berupa resisten lumayan kuat untuk saham Raja. Dan jika kita perhatikan 2 hari terakhir memang asing sudah mulai keluar, tapi secara keseluruhan satu minggu ini masih net buy. Karena 3 hari awal asing masih akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Tapi jika kita broker summary, penurunan 2% lebih untuk saham Raja ini terpantau masih ada distribusi. Sehingga saya lihat secara teknikal Raja masih ada potensi untuk melanjutkan koreksi minggu depan. Dengan target penurunan terdekat saya lihat ada di sekitar 2650 sampai support yang lebih kuatnya sekitar 2500. Jadi untuk yang ingin coba entry saham Raja, menurut saya ini masih bisa coba dipantau. Karena secara teknikal masih oke, walaupun gagal break 2800, secara tren jangka menengah Raja masih bergerak tren. Penurunan ini malah kesempatan untuk kita coba pantau dan buy on support apabila Raja terpantau masih kuat bertahan di 2500. Selama masih kuat di atas 2500 belum ada tanda-tanda patah tren.
Dan untuk Raja yang sudah punya, Musa bisa jadikan 2200 sampai 2300 untuk trailing stop, atau untuk yang sudah dapat di bawah 1800 bisa jadikan garis EMA 50 yang saat ke 2050 untuk trailing stopnya. Jadi wait and see dulu, lihat di support mana Raja bisa bertanda rebound, dan jadikan tetap 2800 untuk target take profit atau target swingnya. Apabila ternyata setelah bersih rebound Raja tetap kesulitan untuk break 2800, atau hold saja terus selama 2200 sampai 2300 ini tidak tembus, karena masih berupa support lumayan kuat untuk saham Raja, dan secara tren masih oke selama masih kuat berada di atas zona ini dengan target lebih jauh di 3000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.